Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Agis Rizwan dengan NIM 11219106 dan ini rekan saya. Dengan saya Muhammad Dendi Alvarez dengan NIM 11219097. Nah, di sini kami telah menyelesaikan tugas pertemuan kelima yang dimana harus membuat transaksi sederhana aplikasi Gojek dengan menggunakan database. Jadi langsung saja ke penjelasannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas kelima ya. Di sini saya sudah membuat JFrame From dan Java Class. JFrame From ya ini saya beri nama tugas 5. Sedangkan Java Class-nya ini saya beri nama koneksi DB. Nah, pertama kita membahas desainnya terlebih dahulu. Ini saya sudah membuat desain transaksi sederhana aplikasi Gojek. Ada ID transaksi, nama, jenis kelamin, pemesanan, total jarak, dan ini adalah outputnya. Merupakan hasil dari inputan dari sini ketika mengklik button proses. Pertama kita jelaskan dulu variabel name-nya. Nah, ada transaksi, ada txt ID. Variabel nama itu adalah txt nama. Ini laki-laki ini menggunakan radio button ya. Kalau ini menggunakan text field. Nah, radio button saya beri nama yang laki-laki itu cowok dan perempuan adalah cewek. Nah, di sini juga saya menggunakan button group ya. Ketika ini gitu biar bisa kalau ngeklik satu laki-laki jadi cuman satu doang, nggak bisa dua-duanya gitu. Sini ada pemesanan, ada ayam geprek menggunakan combo checkbox. Maaf salah. Ini checkbox, ada ayam geprek, kue tiaw, nasi bagus dan bihun bagus. Sebenarnya ini nasi goreng sama bihun goreng sih. Saya pengennya nggak mau goreng, pengennya bagus gitu. Ini ada ayam geprek, saya kasih nama ayam variabelnya, dan ini ada kue tiaw, ada nasi bagus ini saya namai nasi variabelnya, dan bihun bagus saya beri nama bihun. Ini menggunakan menggunakan combo box gitu. Buttonnya ini saya sudah membuat 10 nih ya modelnya di combo box untuk menentukan total jarak. Sini menggunakan button nih, proses dan clear. Lanjut ke output. Sini ada hasil ID. Untuk outputannya ada hasil nama, ini ada hasil JK saya beri nama. Nah, ini menggunakan text area untuk menampilkan pemesanan ini kan karena banyak gitu di sininya. Nanti outputannya ini menggunakan text field total pembayaran, saya beri nama total pembayaran. Di sini ada button plus, minus, edit dan refresh. Ini button plus minus ini untuk ketika kita sudah menginput si ID transaksi, nama, nanti ngeklik button proses, outputnya akan muncul. Ketika kita mengklik button plus ini nanti keluar di sini gitu outputnya. Ini tuh untuk database. Nah, cara membuat database-nya itu di sini saya sudah membuatnya nih ya. Pertama kita buka dulu XAMPP-nya yang di start tuh Apache sama MySQL-nya. Nah, jangan lupa juga di libraries-nya ini kita tambahkan MySQL jadi driver yang ini nih. Kita ke libraries, add library, nah lalu tambahkan ini add library gitu. Yang ini saya beri nama variable dulu tbl data. Setelah itu kita udah restart nih ya, kita membuat database-nya. Nah, di sini saya sudah membuat database-nya nih. Ini sesuai nih ya, ada ID transaksi, nama, jenis kelamin, pesanan, total bayar. Nah, di transaksi ini saya menggunakan integer karena berupa inputannya kan angka. Kalau varchar ini nama varchar, jenis kelamin ini enum,
enum itu buat apa sih? Buat ketika kalian memilih salah satu gitu, cuman satu yang diinputnya, nggak dua-duanya. Varchar dan total underscore bayar. Ini ketika kalian membuat database itu nggak, jangan pakai spasi, mending pakai underscore gitu. Nanti kalau pakai spasi itu pada saat mengcodingnya itu nanti nggak kebaca gitu, mending jangan pakai spasi deh gitu teman-teman. Selanjutnya kita ke button proses. Di button prosesnya itu saya sudah membuat importnya nih. Import ini untuk library-nya nanti gitu. Sebenarnya nggak di ini dulu sih, nggak di notepadin dulu sama saya, jadi udah ini aja lah ya. Kita bisa input langsung atau bisa manual gitu. Nanti kalau misalkan kita belum nge-input import nih, kita masukin ini dulu misalkan, nanti ada notifikasi, bukan notifikasi sih, kayak notice error gitu, nanti ada tanda seru merah gitu, nanti diklik 2 kali nanti muncul gitu importnya kayak gini. Ini untuk pemanggilan library-nya gitu. Nah selanjutnya ke public class ini aja nih ya, ke codingan ini, jangan dulu ke button proses deh. Di sini dulu ada public void select data, string kolom, ID transaksi, nama, jenis kelamin, pesanan, total underscore bayar. Nah ini itu harus menyesuaikan sesuai ini nih, database yang telah kita buat. ID transaksi juga sama kan, nama, jenis kelamin, pesanan, dan total underscore bayar sama tuh. Kalau misalkan kalian gak sama, nanti pada saat menginputnya ke tabel data ini, datanya gagal ditambahkan terus gitu. Sini ada default tabel model, DTM new default tabel model 0. Nah string SQL select from tag Gojek. Nah yang ini juga harus sesuai database yang kalian buat nih, jangan salah yang ini nih. Aduh kok kayak gini. Nah pokoknya sesuai lah ya, harus yang kayak gini nih. Di sini ada string ID transaksi, string nama, string JK. Nah di sini if L equals rs get string JK laki-laki, else perempuan, string pesanan rs get string total bayar, string data. Nah di sini itu terserah kalian lah stringnya mau buatnya kayak gimana, mau dinamainnya kayak gimana gitu, maksudnya mau JK jenis kelamin aja tapi harus disamain sama yang ininya nih gitu, baru string datanya bisa ini nggak error jadinya. Di sini ada, nah ini juga harus sesuai nih, tugas 5 ya, sesuaiin sama nama JFrame from kalian. Setelah itu ada tabel data nih, ini tuh variabel ini, variabel tabel data yang sebelah sini. Nah saya beri nama tabel data, set tabel data, tabel header sama dengan tabel data get tabel header. Ini ukurannya nih ya 14 itu. Dan di sini saya juga membuat variabel integer harga 1, harga 2, harga 3, harga 4, ongkir, total harga, dan total. Integer ini untuk harganya, harga 1 misalkan 0, harga 2 itu 25.000, harga 3 itu 20.000, harga 4 segini. Harga 0 itu bukan harga 1 maksudnya, maaf. Harga 1 25.000, harga 2 20.000, harga 3 10.000, harga 4 15.000. String kode hasil akhir. Nah dilanjut, soalnya nggak bisa lama-lama, saya masih pakai Bandicam yang gratisan. Selanjutnya kita ke button proses dulu. Nah ini dia string ID, ini kan tadi udah dibuat nih. String ID itu yang di sebelah mana nih, mana ya tadi ya, string ID yang sebelah situ lah ya, saya lupa. Text ID. Nah text ID ini merupakan variabel yang sebelah sini, text ID dot get text
hasil ID itu merupakan variable output yang ini ID transaksi. Dot set text ID, string nama, txt nama juga variabelnya di sebelah sini. Dan ini ada hasil nama. Nah, hasil nama ini juga merupakan output di sebelah sini. Variabel maksudnya. Variabel hasil nama di sebelah situ. String JK. Ini JK itu jenis kelamin. If cowok. Jadi cowok itu saya variabelnya di sebelah sini. Nah, variabel laki-laki ini saya beri nama cowok. Is selected JK laki-laki. Nah, kenapa saya hanya menginput memasukkan variabel cowok? Karena kalau udah misalkan ini kan kita itu tadi kalau misalkan kita udah pilih salah satu hanya cowok ya keluarnya cowok, kalau misalkan perempuan ya nanti keluarnya perempuan gitu. Makanya saya hanya memasukkan yang cowok aja. Hasil JK ini adalah hasil jenis kelamin ini variabel di sebelah sini. Hasil JK. Di sini ada harga 1 sama dengan 0, harga 2 0, 3 sampai 4 itu 0, string buffer pesan, new string buffer, if ayam ini merupakan ini ya pemesanan variabel yang di sebelah sini semua. Ayam ada kue tiaw, nasi bagus, nasi bihun bagus, bihun gitu. Ini ada harga 1 sama dengan ini. Harga 1 sama dengan harga. Ini maksudnya ini harga 1 sama kan ini masih 0 nih. Sama dengan harga nasi, if nasi selected sama juga 2 harga kayak gitu lah ya. Dan nanti ada keluar hasil pesan. Hasil pesan itu adalah variabel ini, hasil pemesanan. Nanti muncul gitu outputannya di sebelah sini ketika kita udah memilih pemesanan yang di sebelah sini. Selanjutnya ada kode string jarak dot get selected item. Jarak ini adalah variabel yang di sebelah sini, jarak. If kode 1 ongkir 10.000. Nah, di sini saya sudah membuatnya nih ya. Kalau misalkan ongkirnya masih 1 sampai 5 itu enggak nambah gitu. Jadi masih 10.000 harganya. Kalau misalkan udah 6 7 8 ditambah dikali 2.000 ini nih. Dikali 2.000 harga si ongkirnya itu. Di sini ada total harga sama dengan harga 1 ditambah harga 2 tambah harga 3 tambah harga 4. Total sama dengan total harga plus ongkir. Jadi total ini total harga yang di sebelah sini nih plus ongkir. Hasil akhir integer dot to string total. Total pembayaran ini adalah di sebelah sini. Total pembayaran variabelnya set text hasil akhir. Selanjutnya kita ke button clear. Nah, button clear ini fungsinya untuk meng-clear data di sebelah sini nih, input dan outputannya. Ketika jadi nggak usah pakai backspace gitu ribet-ribet, pencet dipijit clear aja jadi beres, hilang semua. Ini sesuaiin aja sama variabelnya nih ya, txt nama, hasil JK, hasil pesan, total pembayaran, txt ID dan hasil ID yang di variabel yang sudah saya tadi jelaskan. Selanjutnya kita ke button plus. Nah, ini merupakan button plus ketika kita sudah merun dan mengklik button proses kan nanti output nih dari inputan ke muncul di sini datanya. Ketika kita mengklik button plus nanti keluar nih di sini jadi ID transaksi dari outputan dari sini kayak gitu. Ada if equal hasil ID ini, nah yang di sebelah sini ID transaksi, nah hasil ID.
ada equal hasil nama di sini juga variabelnya, jadi harus disesuaikan gitu. Hasil nama, hasil pesan, dan total pembayaran juga di sinilah ya tadi. Selanjutnya J option show message dialog error. Nah ini kesini aja nih langsung. String JK jenis kelamin, maksudnya if cowok is selected. Nah ini kayak tadi ini ya, yang di atas itu yang di button proses. Jadi kalau milih cowok jangan cowok gitu kan yang inputannya, jadi nggak usah kita masukkan codingannya lagi yang cewek is selected, jadi nggak perlu gitu. Di sini ada string SQL insert into t_gojek. Nah t_gojek ini, nah di sini tuh harus disamakan sama database yang udah dibuat yang di sebelah sini. t_gojek samakan ya, makanya kalau nggak sama nanti nggak keluar si itunya ke database-nya. Ini juga harus disamain nih, ada transaksi, nama, jenis kelamin, pesanan, total bayar, sama yang di sebelah sini. Nah yang di sebelah sini harus disesuaikan, pokoknya itu mah. Hasil ID juga tadi merupakan sini nih ya, variabelnya, variabel hasil nama, pesan, total pembayaran. Nah koneksi DB, nah ini juga harus sesuai sama nama Java class yang kalian buat. Nih saya juga samakan namanya tuh, koneksi DB. Kalau misalkan kalian namanya koneksi, nah ini selanjutnya ini ya, masih yang tadi ini koneksi DB kan harus sama aja pokoknya, jadi biar bisa kepanggil gitu nanti pada saat memasukkan ininya ke database-nya. Selanjutnya ini kan button plus nih, selanjutnya ke button minusnya. Ini button minusnya integer baris tabel data. Nih tabel data itu dari mana sih? Tabel data itu merupakan variabel yang di sebelah sini nih, variabel tabel ini, tabel data namanya. Udah saya buat string ID transaksi, ini juga harus disamakan ya, ID transaksi, tabel data, get value, nah dan ininya tabel data kan yang tadi. Delete from t_gojek, nah ini juga harus sama database yang kalian buat yang sebelah sini, harus sama pokoknya mah. Where ID transaksi plus ID transaksi. Button minus ini untuk ini gitu, kalau misalkan gagal, bukan gagal sih, mengurangi gitu loh, jadi kayak menghapus seolah-olahnya mah kayak gitu. Selanjutnya ke button edit. Nah di tombol edit tadi ini nih ya, fungsinya itu ketika kita meran, misalkan kita hanya memesan satu nih, misalkan kita pengen menambahkan gitu si pemesanannya ini, jadi kita tinggal mengklik button editnya. Di sini harus disamakan juga, ini merupakan variabel hasil ID yang ada di transaksi. Hasil nama juga tadi variabelnya harus di ini ya, disamakan dengan yang di sebelah sini. Terus else ini sama juga, harus disamain. Nah ini juga jangan lupa disamain nih, update t_gojek yang di database di database di sebelah sini yang sudah saya buat nih, yang ini. Nah, terus nama plus hasil nama, ini merupakan hasil nama itu variabel ini, nama ini. .getText jenis kelamin JK, pesanan hasil pesan .getText, hasil pesan juga variabel yang di sebelah sini, hasil pesan nih. Nah total bayar ini sama nih ya, harus disamain plus total pembayaran. Ini merupakan variabel yang di sebelah sini.
Ya ini juga harus sama nih yang kayak di atas, nama, jenis kelamin yang kayak tadi gitu. Nah ininya juga jangan lupa integer status koneksi DB disamakan dengan Java class yang kalian buat gitu, kayak gitu, jangan sampai beda. Selanjutnya ke button refresh. Button refresh ini hanya untuk ini apa, button refresh tuh buat ininya, coding ini untuk merefresh select datanya. Select data tuh yang di sebelah sini. Nah, hanya yang di sebelah sini gitu. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Muhammad Dendi Alvarez. Sekian dari saya. Assalamualaikum. Oke, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan presentasi yang telah rekan saya jelaskan. Nah, di kebutuhan library ini ada import Java SQL connection, import Java SQL driver manager, import Java SQL result set, import Java SQL select caption, import Java SQL statement, import Java UT logging level, import Java UT logging logger. Di sini itu buat kebutuhan library ya. Oke, lanjut. Di publikas koneksi DB ini bisa kita lihat string connection, set koneksi, string constring JBL. Ini tuh disesuaikan ya namanya dengan database yang sudah kita buat. Lalu ada connection null, class for name. Kita lihat ya sistem outprint nya. Lanjut, di public static integer execute ini gunanya untuk input data delete ya. Di sini ada connection koneksi statement, create statement, status, logger koneksi DB, class get file, log level, save null x, status. Nah, lanjut di sini bisa kita lihat ya, gunanya itu untuk select data dari konektivitas yang set data dengan database yang telah kita buat sebelumnya ya. Di sini ada public static result execute query, sync SQL, result rs null, koneksi set koneksi, statement set koneksi ya, bisa lihat ya, logger, get logger, koneksi DB, class get name, log level, save null x. Oke, lanjut aja ya. Ini bisa kita lihat ya di bagian library koneksi DB, bisa kita lihat ya source kodenya. Oke, lanjut aja kita run ya. Nah, oke, kita lanjut di run file. Di edit transaksi kita tulis saja ya. Kita asal aja 1 2 3. Nama Bang Jago. Bang Jago aja ya. Jenis kelamin laki-laki. Ayam geprek. Jarak 5 km. Proses. Nah, di sini kan kita bisa nih ya, udah lihat ya proses. Jadi jika kalian lupa gitu, pengen beli sesuatu lagi atau ingin ditambahkan, nah di sinilah gunanya edit. Kita coba ya. Ini kita coba tambahin ke kue tiaw ya, kue tiaw tambah edit. Nah, bisa lihat ya, tambah. Jadi gunanya ini tuh buat edit kalau kalian ingin menambahkan atau lupa ingin beli lagi ya. Terima kasih atas perhatiannya.
Sebelumnya kami minta maaf karena pengumpulan tugasnya telat dikarenakan banyak kendala seperti laptop saya yang tidak bisa menyala dan cuaca yang di sini lah cukup ekstrim, hujan terus. Dan kami juga dikejar deadline oleh tugas-tugas yang lain lah. Jadi minta maaf atas keterlambatannya. ya, mohon dimaklum. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.